Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Kuarsa Purbalingga. Kuatkan iman untuk meraih berkah Ramadan. Oke, selamat sore Kak Arif. Selamat sore. Dan selamat sore juga teman-teman semuanya. Ini kebetulan kita juga syutingnya masih sore. Nah, menjelang buka puasa. Nah, jadi teman-teman semuanya, nanti kita akan berbicara panjang lebar. Banyak hal yang akan kita sampaikan bersama dengan Kakak Arif. Iya, betul. Ya, Kak Arif yang sehari-hari jadi guru agama di SD Negeri 3 Pekalongan. Oke, di SD Negeri 3 Pekalongan. Jadi beliau ini mewakili dari Kwartir Ranting Bojongsari ya, Kak. Betul. Nah, hari ini saya ucapkan selamat datang di studio kami, studio sederhana. Tapi dingin ini. Iya. Karena sudah kami nyalakan AC-nya dari pagi. Karena hari ini teman-teman kita cukup beberapa kali syuting lah ya. Alhamdulillah semangat teman-teman Kwartir Ranting luar biasa Kak Arif, termasuk dari Bojongsari yang hari ini juga berkesempatan hadir. Jadi walaupun sempat hujan ini datang apa enggak ini, ternyata alhamdulillah semangatnya luar biasa. Dan hari ini Kak Arif, kita akan berbicara tentang satu topik yang tentunya ini menjadi topik yang pembahasan yang ketika bulan Ramadan pasti akan dibahas dan akan dilakukan oleh umat muslim yang ada di manapun, yaitu tentang zakat, Kak. Lebih tepatnya hari ini kita akan coba membicarakan apa itu zakat dan keadilan sosial. Nah, kalau yang selama ini saya tahu kan tentang zakat ya, Kak. Mungkin Kak Arif sendiri memahami tentang apa sih korelasi atau hubungan tentang zakat dan keadilan sosial di agama Islam sendiri, Kak Arif. Iya. Baik, zakat ini betul yang disampaikan Kak Ajar bahwa setiap bulan Ramadan pasti akan dibahas. Nah, apa hubungannya zakat atau korelasinya dengan keadilan sosial? Makna zakat sebenarnya ada beberapa Kak Ajar. Makna zakat saya sampaikan yang pertama ada at-tohuru. At-tohuru itu suci, mensucikan. Artinya ada dua hal yang disucikan. Yang pertama adalah jiwa, maka ada yang namanya zakat fitrah, mensucikan jiwa. Dua, ada yang mensucikan harta, namanya zakat mal. Nah, dua itu at-tohuru. Ada juga makna al-barokatu, berkah. Berkah artinya ketika kita membayar zakat, harta kita tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Dan semakin berkah. Semakin bertambah itu. Dan yang ketiga ini ada yang kaitannya dengan sosial, adalah as-solahu, yaitu memeratakan sosial. Artinya apa? Ketika di masyarakat ada seorang muslim yang mengalami kesulitan, apalagi kaitannya dengan makan, ekonomi itu. Seorang mukmin muslim yang lain jangan diam saja. Itu kewajiban kita. Lah, zakat ini adalah mekanisme untuk memeratakan keadilan sosial ini. Yang dikonsep dengan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Begitu kan. Oh, jadi memang sudah ada korelasi tersendiri ya Kak, antara zakat itu tersendiri dengan keadilan sosial bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Kemudian ketika kita berbicara di dalam Al-Qur'an ya Kak, dalam Al-Qur'an sendiri terkait bagaimana sih peran zakat? Ya kan, peran zakat ini untuk tadi disampaikan bahwa salah satu zakat itu kan terkait keadilan sosial. Terkait keadilan sosial berarti kita juga akan menarik garis ke belakang terkait kondisi kehidupan masyarakat. Ya. Maka dari itu zaman saat ini kan masih ada nih Kak di Indonesia yang terjadi kesenjangan. Nah, kesenjangan sosial terutama. Nah, bagaimana sih mungkin di dalam Al-Qur'an atau di dalam Islam zakat ini bisa menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kesenjangan sosial ini sendiri Kak Arif? Yang pertama, perintah zakat itu bersanding dengan perintah sholat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholah wa atuz zakah, itu bergandengan. Itu menggambarkan dua ibadah kita, yaitu hablum minallah, sholat, dan hablum minanas, salah satunya hubungan kita adalah manusia dengan sesama manusia, yaitu zakat, perintah zakat itu. Kemudian dijelaskan juga bahwa sebagian harta
yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan, yang harus malah kalau di hadis itu diambil. Oh, diambil lah. Khudh min amwalihim, di situ perintah Nabi itu petugas dari pemerintah mengambil sebagian harta dari orang Islam yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan zakat itu. Oke. Nah, itu otomatis sudah diatur dari Al-Qur'an, bahkan dari Nabi Muhammad, bahwa zakat itu tidak hanya dibayar, malah diambil. Harus dikeluarkan itu. Harus dikeluarkan. Karena itu bukan hak kita, bukan hak kita. Hak orang lain, hak orang Islam yang tadi kesenjangan sosial, mungkin ekonominya susah, itu kalau tidak kita bantu, mau dibantu dengan siapa? Kalau tidak ada zakat, sedekah, mungkin nanti akan dibahas lah perbedaannya. Tapi kalau zakat kan ada 8 asnaf. Apa saja itu, Kak? 8 asnaf itu 8 orang yang berhak menerima zakat. Kalau sedekah itu bebas kemanapun bisa. Tapi kalau ini sudah ditentukan. Karena apa? Karena itu tadi, yang pertama, yang utama adalah fakir. Fakir itu orang Islam yang tidak bekerja, tapi setiap hari butuh makan. Karena kebutuhannya banyak. Tapi dia tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Nah, itu yang pertama wajib itu kan. Harus. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu kerja, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi untuk makan sehari-hari. Nah, 8 asnaf ini disebutkan di dalam surat At-Taubah. Orang golongan yang berhak menerima zakat. Selain itu ada amil. Amil itu kalau kita menyebutnya panitia, sebenarnya bukan panitia, tapi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Ber-SK. Harus. SK-nya ini tidak harus dari pemerintah, kan sudah bekerja sama, ada Lazisnu, ada Lazismu, ada Basnas, ada lembaga-lembaga ini yang bisa membuat SK untuk petugas zakat. Dan itu bisa untuk mengambil. Kemudian ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Cuman ada ghorim, orang yang memiliki hutang. Tapi di sini tanda kutip ya, hutang bukan berarti kalau kita hutang beli mobil. Itu tidak bisa ya. Itu bukan orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhutang untuk makan sehari-hari. Betul, karena kesulitan. Tapi bukan berarti kalau hutang tapi mobilnya bagus kan beda lagi ya. Terus ada budak, tapi sekarang kayaknya jarang ya. Budak ya, udah nggak ada malah ya. Kemudian ada fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dulu orang yang perang, kalau sekarang mungkin bisa beberapa ulama menyampaikan orang yang mula ngaji itu, guru ngaji di desa-desa, bahkan anak-anak yang sedang belajar agama atau nyantri itu berhak juga menerima. Bisa dapat ya? Itu fisabilillah, karena sedang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu musafir. Musafir itu. Kalau musafir ini ada kategorinya enggak, Kak? Dalam artian entah itu secara mungkin jarak kah, secara hari kah, atau iya pasti kalau musafir di sini jarak yang ditempuh. Kalau sekarang jarang ya Kak Ajar ya, karena sekarang sudah ada kendaraan mobil. Dulu saya pernah sama guru saya bahwa jaraknya itu kalau kisaran ke sini ke Jakarta itu namanya musafir. Tapi kan kalau sekarang kan tidak, karena pakai kendaraan kereta cepat, pakai mobil kalau tol dulu ya jalan kaki. Tapi bisa jadi lah mungkin di daerah kita ada orang yang sedang perjalanan kesusahan, bekalnya mungkin habis itu. Itu bisa masuk kategori penerima. Ya, kan? Tadi jenengan mengatakan bahwa ada juga ketentuan yang ketentuan zakat ya? Iya. Ya, itu kira-kira apa saja sih Kak untuk ketentuannya tadi, Pak? Oh ya. Untuk ketentuan zakat ya Kak Anjar. Tapi kita bedakan ya antara zakat fitrah dan zakat mal. Itu otomatis sudah beda sangat. Kalau zakat fitrah itu wajib dibayarkan atau dikeluarkan oleh semua orang Islam yang hidup mengalami Ramadan dan Idul Fitri. Contoh ada bayi lahir kok hari terakhir bulan Ramadan jam 5 sore lahir.
kemudian dia hidup sampai malam Idul Fitri, itu wajib dibayarkan. Tapi kalau ada orang sebelum Idul Fitri, 1 hari sebelumnya meninggal, dia tidak wajib. Walaupun dia sudah melaksanakan ibadah puasa. Iya, walaupun dia sudah melakukan ibadah puasa, dia tidak wajib. Satu. Dan orang Islam yang terutama orang Islam, kemudian hidup di itu. Kemudian yang ketiga adalah ada sisa atau setelah dia untuk makan, bahan makanan yang untuk makan dan keluarganya masih ada sisa. Kalau memang sudah benar-benar tidak ada sisa, maka ya dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau bahan makanan pokoknya tidak tersisa, tapi ayamnya ada 10 di belakang, itu beda lagi kayaknya. Berarti benar-benar kondisi yang memang sangat-sangat tidak memungkinkan. Itu tidak wajib. Tapi kalau ya intinya itu Islam, kemudian hidup atau mengalami Ramadan dan Idul Fitri, berarti sampai kepada malam Idul Fitrinya, maghrib terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah cukup, artinya bahan makan pokoknya lebih dari yang dia makan. Itu salah satu beberapa ketentuan yang memang zakat fitrah. Betul. Iya, kalau zakat mal itu nanti panjang lebar. Ya, kita coba fokus ke zakat fitri yang memang ya momennya momen Ramadan, dan itu dilaksanakan hanya saat momen Ramadan seperti ini, Kak. Kalau mungkin zakat mal kan bisa kita laksanakan juga di luar bulan Ramadan. Di luar Ramadan bisa, di saat Ramadan juga bisa ya, Kak? Bisa. Nah, kemudian kalau di momen zakat fitrah itu kan ada musaki, ada mustahik juga ya, Kak? Dalam artian mungkin hal apa ini, Kak, yang dalam artian jangan sampai ada persepsi bahwa wah, saya tenang sajalah setiap tahun mendapatkan, setiap tahun mendapat jatah, saya tidak perlu atau tidak usah mengeluarkan zakat itu sendiri. Nah, ini, Kak, mungkin ada bagaimana sih supaya teman-teman mustahik itu supaya tidak beranggapan bahwa seperti itu. Pada kalanya mereka ya ada konsep, ada di dalam benaknya mau mengeluarkan, atau juga bila perlu sudahlah saya tidak perlu, yang penting saudara saya yang lain. Itu gimana, Kak? Iya, zakat ini kan sebenarnya adalah kita membenarkan ajaran atau perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat rukun iman. Ini berarti kalau orang yang beriman ya wajib harus mengeluarkan zakat. Dengan 3 ketentuan tadi, yang ketiga itu ada sisa atau cukup, dia bisa mengeluarkan zakat. Otomatis walaupun kondisinya sesusah apapun, tapi kalau dia bisa mengeluarkan zakat, ya harus dikeluarkan. Dan kembalilah, kita jangan sampai ada angan-angan kita berharap nanti kita dapat zakat dan sebagainya. Ini juga saya berpesan kepada para panitia zakat, pada petugas, untuk bisa memilih dengan sebaik-baiknya. Iya, kan ada 8 asnaf, Kanjar. Yang tadi itu ya. Terutama yang fakir dan miskin ini. Nah, ini benar-benar fakir atau tidak, miskin atau tidak. Jangan sampai malah kita dibagi rata. Ada loh daerah yang dibagi rata loh. Itu bukan keadilan ya, Kanjar ya. Bukan keadilan sosial, bukan. Ya. Sekarang kita bandingkan saja. Ada 2 tetangga lah. Satu, dia tidak kerja tapi dia punya sawah banyak. Satu lagi memang dia benar-benar fakir, dia tidak punya penghasilan dan dia butuh makan. Dua-duanya diberi jumlah beras yang sama. Itu kan tidak adil. Makan adil tidak harus sama, kan? Tidak harus sama. Ini masih bisa berharap dengan sawahnya tadi. Nah, sedangkan yang fakir, dia berharap dengan siapa? Nah, itu untuk tidak hanya untuk para mustahik pasti harus jangan sampai punya anggapan, nah saya nanti dapat, itu jangan. Tapi juga para amil, para petugas, para panitia juga harus benar-benar bisa memilih para mustahiknya dengan benar-benar adil. Jangan sampai ada saudara kita orang Islam fakir tapi dapat jatahnya sama dengan orang lain yang sebenarnya punya penghasilan yang lebih cukup sebenarnya. Iya, betul.
Makanya itu Kak, dalam artian harus berhati-hatinya teman-teman yang ngurusi lah ya, Ngurusi, boleh iya, betul. berkatakan, terutama teman-teman yang kadang kan juga ini banyak anak muda ini Kak, Iya, anak muda betul, yang betul, saat betul. ini alhamdulillah juga dengan mereka mau mau ikut Ikut terjun, terjun, iya. ngurusi, belajar, ini juga salah satu media belajar buat teman-teman memahami Memahami, iya betul. zakat. Nah, kemudian ada juga yang menanyakan bahwa memangnya ada nih Kak perbedaan antara zakat, infak, Iya, sama sedekah atau sedekah, iya, sedekah. iya betul. Nah, tentunya kan seperti saya sendiri pun harus bisa memahami agar tidak salah Iya menempatkan ini betul. Kak. Saya kepenginnya zakat, ternyata jatuhnya infak Infak atau atau sedekah, sedekah. Nah, iya itu betul, gimana itu betul. Kak Arif itu? Iya. Sedekah itu kita mulai dari sedekah dulu ya. Sedekah itu sifatnya umum, Ganjar. Oke. Jadi bebas, mau Kepada siapapun ya. mau mau harta. mau tenaga, pikiran, atau apapun. Bahkan senyum kan sedekah itu. Oke. Senyum saja itu sedekah. Senyum adalah sedekah. Senyum adalah sedekah. Oke. Karena sedekah itu kan dari kata sidik, kalau di sifatnya Nabi itu adalah benar atau kebaikan. Di situ hal-hal yang sifatnya kebaikan itu sedekah. Oke. Nah, jadi tidak ada ketentuan harus harta sekian tidak ada. Itu sedekah, sifatnya umum. Tapi beberapa di dalam Al-Quran, zakat juga diistilahkan sodakoh. Oke. Nah, di beberapa Al-Quran. Karena sifat umum itu tadi. Kemudian yang kedua, infak. Kalau infak itu yang saya pahami ada beberapa sifat. Yang pertama, wajib. Ada infak wajib, Ganjar. Oh, ada? Ada. Walaupun infak sifatnya itu wajib? Ada, yaitu nafkah kita sebagai kepala keluarga kepada istri dan anak itu infak yang wajib. Makanya namanya nafkah. Nafkah itu kan dari kata infak. Oke. Nafako, infak. Nah, makanya nafkah kita kepada keluarga kita itu wajib. Nah, itu. Ada infak yang sunnah, yaitu infak yang biasa kita pahami. Masjid, bencana alam, dan sebagainya. Itu infak yang sunnah. Nah, dari sini kan kelihatan ya bedanya. Nah, infak wajib. Kemudian yang ketiga, zakat. Kalau zakat itu ada ketentuannya. Bahkan jumlah pembayarannya atau yang harus dikeluarkan itu ada batasannya. Contoh, zakat emas 2,5%. Nah, tidak usah lebih-lebih. Saya banyak gila, ya 10% ya bisa. Nah, itu harus gitu 2,5% itu. Kalaupun dia mau dikeluarkan, yang sah untuk zakat ya cuma 2,5%, sisanya ya pahalanya pahala sedekah. Oke. Kemudian pertanian, contoh pertaniannya menggunakan air hujan, maka 10% harus dikeluarkan. Maka seperti itu. Ada ketentuan jumlah nominalnya. Tapi kalau sedekah itu tidak ada ketentuan. Bebas. Jadi sedekah sifatnya lebih umum, infak tadi ada kita kepada keluarga itu sifat wajib infak, kemudian juga kita infak kepada untuk pembangunan jalan, pembangunan masjid. Nah, kalau zakat tadi ada ketentuan, dan kalau zakat mal ada ketentuan nisab. Nisab itu berapa harta yang kita miliki, ukurannya sehingga kita wajib mengeluarkan zakat. Dan ada haul, berarti harta itu sudah kita miliki selama 1 tahun penuh. Nah, itu ada ketentuan. Ada hitungannya sendiri. Ada hitungannya sendiri. Makanya beda antara sedekah, infak, dan zakat. Kayak gini, Ganjar, mungkin saya lebih gambarkan begini. Kalau ada orang dijelaskan bahwa dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. Contoh begitu ya. Contoh. Tapi dia beranggapan, loh, saya sudah lebih dari 2,5%. Bahkan saya mungkin 5% mungkin saya sudah dikeluarkan dari harta yang saya miliki. Ya. Tapi itu diakadkan atau tidak? Kalau zakat harus diakadkan. Diakad. Pengelola atau ke kita bisa mengagadkan ke amil, atau kita langsung ke mustahik bisa. Tapi harus disebutkan. Ya, maaf Bu, ini zakat saya, tolong diterima. Itu ada akadnya. Kepada amil pun, kepada petugas ada akadnya. Nah, itu bedanya. Kalau kita kok niatnya zakat tapi tidak diakadkan, maka itu sedekah itu. Jatuhnya sedekah. Iya. Yang membedakan itu salah satunya adalah ada akadnya. Walaupun sama-sama niatnya berbagi lah ya. Berbagi sama-sama. Iya.
Kemudian kan ketika itu ada perbedaan Kak, ini kan juga saya dengar nih ada beberapa, ya saya sudah sempat mendengar di mulai beberapa informasi lah terkait salah satunya kalau nggak salah itu zakat apa ya zakat profesi Profesi, ya, atau ya betul, ya. kemarin saya juga sempat apa namanya riset tentang apa itu zakat profesi Iya. dan sebagainya sempat dengar lah itu mungkin bisa dijelaskan sih Kak barangkali juga banyak teman-teman yang di sini belum tahu tentang karena saya juga masih baru ini Iya, iya. biasanya kayak zakat fitri, Fitrah, zakat zakat mal. iya. Kok ini ada zakat Iya, profesi ini Kak iya. Arif? Mungkin bisa barangkali jangan sudah pernah infonya, sudah pernah tahu, bisa Iya. mungkin bisa dijelaskan pada saya dulu yang terutama. Iya, zakat profesi kan, atau zakat penghasilan lah, satu profesi. Zakat profesi itu sebenarnya di zamannya Nabi tidak ada. Oke. Tidak ada. Zamannya tidak ada, zamannya Nabi tidak ada. Tapi setelah zaman-zaman modern seperti sekarang, ada beberapa profesi yang penghasilannya itu besar. Bahkan melebihi dari nisabnya emas. Oke. Nah, contoh nisabnya emas 85 gram. Misalkan emas 24 karat sekarang berapa harganya per gramnya? Misalkan 1 juta misalkan itu, misalkan berarti 85 juta. Lah, teman-teman kita ada yang lebih dari itu loh dalam 1 tahun yang punya profesi. Maka beberapa ulama itu ijtihad berkesepakatan bahwa orang yang punya profesi dan penghasilannya banyak melebihi dari nisabnya emas itu harus dikeluarkan zakat 2,5%. Cuma nah, di sini juga harus mengikuti nisabnya itu kalau mengikuti emas berarti harga emas harus mengikuti zamannya sekarang berapa. Oh, terbaru lah ya. Terbaru. Dan itu juga dijelaskan di Basnas ya. Saya juga mengikuti sosialisasi dari Basnas juga menyampaikan seperti itu. Bahkan saya di guru PAI itu sertifikasi saya setiap bulan sudah otomatis dipotong. Otomatis zakat penghasilan. Iya, sudah otomatis dipotong dan sudah diakadkan di awal tanda tangan bahwa gaji saya setiap bulannya dipotong 2,5%. Itu seluruh guru agama se-Kabupaten Purbalingga sudah seperti itu. Baik, itu guru agama di tataran SD, SMP atau semua? Di SD dan SMP. Oh, di berarti SMP, yang ke Kemenak Purbalingga. Karena kita bekerjasama dengan di Kemenak Purbalingga guru agama. Nah, maka itu saya sangat berharap sekali beberapa teman kita yang memiliki penghasilan banyak. Oh, sekarang itu banyak loh kayak pengusaha-pengusaha knalpot dan sebagainya. Kalau mereka yang punya penghasilan banyak itu sadar mau mengeluarkan 2,5%, itu sangat membantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudara kita mengurangi kesenjangan sosial yang tadi disampaikan itu, Kanjar. Itu yang bisa menjadikan salah satunya bahwa zakat ini bisa membantu ekonomi ya, mengurangi kesenjangan sosial, juga bisa membantu dalam artian tingkat ekonomi masyarakat Indonesia yang mungkin sangat membutuhkan. Ya, minimal paling nggak mereka bisa ada solusi untuk sehari-hari makannya dan sebagainya. Mungkin itulah jadi itu perbedaan signifikannya ya Kak, antara ketiga itu. Nah kadang juga kan kita nggak tahu nih, aku mau ini apa ke. Nah aku bunyinya apa nih ketika. Padahal bisa jadi Kanjar, sedekahnya bisa lebih banyak loh daripada zakatnya loh. Betul. Iya, coba kita bayangkan setiap kita ada orang membutuhkan 5.000, kita kalikan dalam setahun itu banyak loh dibandingkan dengan jumlah zakat yang kita keluarkan itu. Walaupun ketika kita banyak pun tetap ketika itu punya zakat ya yang dihitung hanya itu saja. Iya, zakat. Iya, pasti 2,5%. Iya, contoh tadi yang sudah sampaikan bahwa saya punya banyak sih 10%, 20%. Iya. Tetap ketika hitungannya zakat tetap sebesar itu saja. Ya, berarti kan 17,5%-nya ya sedekah. Sedekah itu masuknya. 2,5% itu yang masuk zakat. Nah, ini kan jadi informasi baru ini buat saya dan juga teman-teman semuanya. Ternyata ada beda, bukan sekedar memberikan. Ada akadnya. Oke, nah, paling aman sih lewat amil, Pak. Oh, gitu. Iya. Sudah itu ya. Iya, kita akad ke amil dan amil kan sudah punya database. Database orang-orang penerima. Iya. Oke. Itu. Nah, oke. Nah, ini juga kembali lagi ke teman-teman yang anak muda ini, Kak Arif. Jadi
kita kan juga ya kita lah, insya Allah masih muda lah ya, kita muda, insya Allah kita ya masih kategori anak-anak muda yang memang perlu memahami bahwa bagaimana sih konsep supaya anak muda, karena kita kan saat zamannya anak muda yang sedang kita gerakan, bahwa bagaimana konsep supaya anak muda itu memahami bahwa zakat ini bukan sekedar ritual tahunan, tetapi menjadi sebuah gerakan yang sangat bagus, sangat menarik, sangat keren, yang itu akan memberikan dampak besar itu Kak Arif. Iya benar, zakat itu yang anak-anak muda ketahui mungkin zakat fitrah yang setiap bulan Ramadan dikeluarkan. Sebenarnya tidak sebatas itu ya teman-teman dari kalangan anak muda ya, bahwa tadi yang saya sebutkan ada makna dalam zakat itu pemerataan sosial. Pemerataan sosial di sini adalah tidak hanya semata ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita punya tanggung jawab kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslim muslimat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah tadi. Makanya kalau zakat ini, terutama zakat malnya ya Kak Anjar, kalau zakat fitrah hanya 1 tahun sekali ya. Betul. Kalau zakat mal itu dikelola dengan baik di setiap daerah dan disalurkan ke daerah itu saja. Nggak usah keluar keluar. Contoh ada satu desa, orang-orang yang memiliki kewajiban zakat mal itu dalam 1 tahun, kemudian dibayarkan luas ke daerah itu, insya Allah itu akan sangat membantu sekali sosial itu. Ya. Jadi orang-orang tidak hanya tidak terlalu berharap dengan PLT ya kan. Iya, kan juga kan terbatas juga kan ketika kita berbicara bantuan dari pemerintah kan juga terbatas juga. Ya walaupun terbatas, cuma kan paling nggak ketika ada gerakan lain itu sangat membantu. Sangat membantu. Kemudian nih Kak, terakhir ketika ada pesan tersendiri nih untuk teman-teman atau juga anak muda atau juga siapapun itu yang ingin mengeluarkan zakat atau yang ingin bersedekah sebagainya, ada pesan nggak Kak untuk teman-teman saya dan juga teman-teman yang lain? Untuk teman-teman, ketika kita akan mengeluarkan zakat, sebenarnya semua ibadah apapun itu kita harus tahu ilmunya dulu. Bukan berarti kita tidak melakukan kalau belum punya ilmu, dalam arti sebelum kita melaksanakan itu kita harus tahu dulu apa itu ilmunya. Maka kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Di kampung-kampung, di desa-desa ada kiai ustadz, kita tanya dulu. Infak, sedekah, zakat itu apa? Ketika kita sudah tahu, maka kita melakukannya pasti dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Kita tidak sampai salah apa itu zakat, apa itu sedekah. Walaupun segala amal apapun, terutama yang paling utama, yang paling wajib adalah niatnya kita. Niatnya kita. Dan saya pesan kepada teman-teman juga, mari bersama-sama kita bantu pemerintah ya. Kita bantu pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial ya melalui mekanisme zakat ini. Baik itu lewat Basnas, lewat Lazisnu, lewat Lazismu atau lembaga yang lain yang diakui pemerintah. Semuanya tujuan sama, yaitu untuk pemerataan, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti itu. Oke, itu jadi intinya bagaimana caranya dengan gerakan zakat ini kesenjangan sosial menurun, ya, betul. syukur bisa membantu ekonomi dari saudara kita yang memang sangat-sangat membutuhkan, dan intinya bisa menjadi sebuah gerakan positif terutama di kalangan anak muda. Itu Kak Arif, terima kasih atas waktunya, obrolan sebentar tapi insya Allah banyak manfaat dan banyak inputan untuk saya sendiri. Semoga next time kita ada kesempatan untuk ngobrol lebih banyak. Karena tadi sampaikan masih ada zakat mal yang masih panjang lebar nih yang belum sampai terbahas. Nah, itu juga tidak memungkinkan untuk kita bahas saat ini, tapi dengan pembahasan sebentar ini menjadi bekal untuk umat muslim terkait zakat yang akan kita keluarkan dan bagaimana caranya peran zakat dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, obrolannya menyenangkan bersama Kak Arif dari Kwartir Ranting Bojongsari. Semoga bisa memberikan masukan yang banyak buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Selamat
menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa buat teman-teman semuanya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya, Kak Arif dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.